Seri Pelangi di Langit Singosari. Bunga di Kaki Gunung Kawi. Audiobook, novel silat. Cerita, Esa Mintarja. Bab 30. Bagaimana Ken Arok, desak aku Tunggul Ametung. Ken Arok benar-benar menjadi gelisah. Betapa hatinya meronta mendengar keputusan Tunggul Ametung untuk mencoba memiliki sendiri gadis itu. Tetapi apakah ia dapat mengatakannya di hadapan aku itu sendiri? Setelah sejenak Ken Arok berjuang di dalam dirinya sendiri, maka jawabnya sambil menyembah. Ampun tuanku. Hamba hanyalah seorang pelayan dalam. Jangan menjawab demikian. Sudah aku katakan. Siapapun kau, namun kau mempunyai pertimbangan di dalam dirimu. Nah, jawablah dengan jujur. Sekali lagi Ken Arok terdesak dalam kebimbangan yang dahsyat. Ia tidak dapat menutup perasaannya, namun apakah ia dapat pula membukanya? Ketika ia sedang sibuk dalam pertentangan itu, maka sekali lagi ia mendengar Tunggul Ametung berkata, "Apa pertimbanganmu?" Ken Arok harus segera menjawab. Namun ia masih mencoba mencari kemungkinan-kemungkinan yang paling baik. Ia tidak harus menyembunyikan perasaannya, tetapi sejauh mungkin jangan menjadikan Tunggul Ametung marah. Karena itu maka akhirnya ia menjawab, "Tuanku, menurut perasaan hamba, maka alangkah mulianya apabila aku mengambil keputusan untuk mengembalikan gadis itu ke Panawijen. Tetapi meskipun demikian, segala sesuatu adalah dalam kebijaksanaan tuanku. Apalagi kalau gadis itu sendiri tidak berkeberatan untuk tinggal di dalam istana." Warna merah memancar sekilas pada wajah Tunggul Ametung. Terdengarlah giginya gemeretak. Namun kemudian Tunggul Ametung itu menarik nafas dalam-dalam. Sekali, dua kali, dan wajahnya yang merah itu pun berangsur tenang kembali. Sedang Witantra pun terkejut mendengar jawaban Ken Arok itu. Ia tidak menyangka bahwa di hadapan Tunggul Ametung sendiri, Ken Arok akan berkata terus terang menurut kata hatinya. Tetapi kembali Witantra terkejut ketika terdengar suara aku gemetar. "Kau jujur Ken Arok. Aku senang mendengar pertimbanganmu. Kau benar-benar telah mengatakan perasaanmu seperti Witantra mengatakan apa yang tersembunyi di dalam hatinya. Adalah mungkin sekali bahwa pertimbanganmu dan pertimbangan Witantra berbeda." Sekali Ken Arok mengangkat wajahnya. Ia pun terkejut mendengar tanggapan aku atas pendapatannya. Sehingga karena itu maka terasalah dadanya bergetar. Dalam pada itu terdengar Tunggul Ametung berkata, "Aku telah mendengar pertimbangan kalian berdua. Dengan demikian maka hatiku kini telah menjadi lapang. Apapun yang kau katakan kepadaku, adalah pertimbangan-pertimbangan yang bernilai bagiku. Aku melihat bahwa kalian telah berkata sejujur-jujurnya. Aku lebih senang mendengar pertimbangan dan pendapat kalian. Aku sama sekali tidak ingin mendengar pendapat penasihat-penasihatku yang tua-tua. Mereka adalah orang yang hanya ingin menyenangkan hatiku tanpa mempertimbangkan akibat dari pertimbangannya. Mereka ingin mendapat kesempatan yang sebaik-baiknya di dalam lingkunganku. Karena itu maka mereka adalah penjilat-penjilat yang memuakkan. Mereka bukanlah orang-orang yang jujur menghadapi setiap persoalan seperti kalian. Bahkan Witantra dengan jujur, sesuai dengan panggilan kemanusiaannya telah berani menentang perintahku. Ken Arok pun di hadapan mataku telah berani membunuh seorang prajurit yang bertindak tidak adil. Dan kini kau berani memberi pertimbangan yang jujur pula. Terima kasih. Kalian ternyata lebih bernilai bagiku daripada penjilat-penjilat itu. Daripada orang yang ingin mendapat hadiah-hadiah dan kedudukan-kedudukan dengan memuji-muji dan menyanjung aku. Witantra menundukkan wajahnya semakin dalam. Ternyata Tunggul Ametung adalah seorang yang jujur pula menilai dirinya. Meskipun seakan-akan orang itu adalah orang yang selalu dihanyutkan oleh perasaannya yang meledak-ledak, marah, berteriak-teriak dan memaki-maki, namun dalam pertimbangan yang penting ia adalah seorang yang jujur. Mungkin sikapnya itu disebabkan karena guncangan yang dahsyat setelah ia berbuat suatu kesalahan yang sangat besar, karena hasutan kuda sempana. Namun bagaimanapun juga, kesadaran akan dirinya, akan orang-orang yang berada di sekitarnya itu telah melibatkan aku Tunggul Ametung pada tempat yang semakin kuat. Di samping Witantra, Ken Arok duduk dengan dada yang bergelora. Betapa kekecewaannya atas aku Tunggul Ametung itu kian memuncak, namun tumbuh pula di sisinya kekaguman yang semakin memuncak pula. Tunggul Ametung itu bagi Ken Arok benar-benar merupakan seorang yang aneh.
Seorang yang dikagumi atas segala sifat kejantanan, kejujuran dan tanggapannya atasi sikapnya, sikap Witantra dan sikap para penasihatnya yang berusaha menyenangkan aku itu untuk menerima hadiah dan kedudukan yang baik. Namun aku telah mengecewakannya pula karena sikapnya terhadap gadis Panawijen. Pamrihnya atas gadis itu setelah ia menyingkirkan kuda sempana. Apakah itu sikap yang jujur seperti penilaian terhadap sikap para penasihatnya? Ken Arok menjadi semakin pening. Aku itu hatinya seperti dewa yang bersih dari nodai duniawi, namun jaga seperti iblis yang mengotori dirinya dengan segala macam pamrih dan nafsu. Ruangan itu sejenak dicengkam oleh kesunyian. Tunggul Ametung, Witantra dan Ken Arok, masing-masing telah terbenam di dalam angan-angan mereka sendiri. Berbagai persoalan yang berbeda-beda telah melanda hati masing-masing. Baru sejenak kemudian terdengar aku Tunggul Ametung berkata, "Ternyata ada suatu kesimpulan yang bersamaan. Kalian berdua menyerahkan keputusan terakhir pada gadis itu. Baiklah. Aku hanya akan menawarkan keinginanku. Terserah kepadanya, apakah ia akan menerima atau ia akan menolaknya." Witantra mengangguk dalam-dalam sambil menjawab, "Demikianlah tuanku." Ken Arok masih tetap berdiam diri. Baginya, kesediaan Ken Dedes atau seandainya gadis itu menolaknya sama sekali tidak penting. Tetapi hasrat yang sudah tumbuh di dalam hati aku Tunggul Ametung itu benar-benar telah mengecewakannya. Apakah hasrat itu akan terpenuhi atau tidak? Yang terdengar kembali adalah suara aku Tunggul Ametung. "Kalau demikian, maka kehadiranmu kali ini sudah cukup. Besok aku akan mengadakan pertemuan dengan para penjabat pemerintahan dan para perwira, apabila aku sudah menemukan kepastian. Aku hanya ingin memberitahukan kepada mereka, supaya mereka tidak terlalu banyak mencampuri urusan pribadiku. Hubungan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan adalah hakku untuk menentukan pilihan, dan adalah hak gadis itu untuk menerima atau menolak." Witantra tidak menjawab. Aku Tunggul Ametung ternyata telah memilih jalan yang terdekat yang dapat ditempuhnya. Ia tidak ingin terlalu banyak orang mempersoalkan kepentingan pribadinya. Namun Witantra masih juga menyampaikan kata-katanya kepada aku. "Tuanku, apakah hamba masih diperkenankan menyampaikan sesuatu kepada tuanku?" Aku Tunggul Ametung mengernyitkan alisnya. Kemudian ia bertanya, "Apakah itu?" "Tuanku," sambung Witantra, "di rumah hamba kini telah menunggu seorang tua pemomong gadis Panawijen itu. Ia ingin menemui momongannya, Ken Dedes. Apakah tuanku memperkenankannya?" Aku Tunggul Ametung terdiam sejenak. Tampaklah ia berpikir. Di dalam hatinya timbullah beberapa pertimbangan mengenai kehadiran orang baru itu di dalam istananya. Berbagai masalah menjadikannya bimbang. Sehingga akhirnya ia berkata, "Tentu Witantra. Aku pasti akan mengizinkannya. Tetapi tidak sekarang. Aku ingin mendengar pendapat gadis itu sendiri, sebelum ia mendapat pengaruh dan nasihat dari orang-orang lain. Aku ingin mendengar kata hatinya. Kalau ia menolak, sebenarnya lah ia menolak. Kalau ia menerima, sebenarnya lah ia menerima." Witantra mengangguk-anggukan kepalanya. Sedangkan Arok nampak mengerutkan keningnya. Pertimbangan itu dapat dimengertinya. Tetapi, apakah salahnya kalau emban tua itu menungguinya? Apakah emban itu mempunyai pengaruh yang kuat atas gadis Panawijen itu? Namun meskipun demikian, ia tidak mengemukakannya. Persoalan itu baginya bukanlah persoalan yang penting. Bahkan ia sependapat dengan aku Tunggul Ametung, bahwa sebaiknya gadis itu menyatakan pendapatnya sendiri. Meskipun baginya pendapat itu hampir tidak berpengaruh atas rasa kecewanya terhadap Tunggul Ametung. Witantra pun kemudian tidak lagi mempunyai persoalan apapun. Karena itu, maka sejenak kemudian mereka berdua, Witantra dan Ken Arok segera mohon diri meninggalkan ruangan itu. Di halaman depan, setelah mereka mengambil kuda-kuda mereka dari tambatan, maka berkatalah Witantra, "Adi, apakah kau akan bermalam di rumahku lagi?" Ken Arok menggeleng, jawabnya, "Tidak Kakang. Aku akan kembali ke barak. Persoalanku dengan Kakang Kuda Sempana sudah jelas. Sebenarnya aku sama sekali tidak bersangkut paut dengan usahanya yang gagal itu. Namun kalau ia akan membuat persoalan, maka kini aku tidak akan menghindar lagi." Witantra mengangguk, jawabnya, "Kau benar. Namun apabila mungkin jauhilah setiap hubungan yang tidak baik. Mudah-mudahan Kakang
Aku tidak akan membuat persoalan. Kecuali kalau aku tersudut pada sebuah persoalan. Witantra tersenyum, katanya. Sikapmu terpuji. Ken Arok pun tersenyum, jawabnya, jangan memuji Kakang. Seperti aku pun tidak senang mendapat pujian yang berlebih-lebihan. Tetapi aku tidak memujimu karena pamrih apapun, sahut Witantra. Aku tidak ingin kau tingkatkan pangkatku atau aku tidak ingin mendapat hadiah apapun darimu. Ken Arok kini tertawa. Bukan saja karena kata-kata Witantra yang jenaka, namun ia tertawa untuk melepaskan berbagai perasaan yang menggelitik hatinya. Tetapi ia masih menjawab kata-kata Witantra untuk tidak menimbulkan kesan yang kurang baik. Seandainya aku tumapel Kakang, maka hadiahku akan segera melimpah. Witantra pun tertawa pula. Tetapi sama sekali tidak disadarinya, bahwa di belakang dinding hati Ken Arok, telah tergores perasaan kecewa yang dalam atas akunya. Adi, berkata Witantra pula. Kalau demikian kita berpisah di sini. Aku akan pulang dan Adi akan kembali ke barak. Mudah-mudahan kita tidak akan menemui persoalan-persoalan lagi. Mudah-mudahan Kakang, sahut Ken Arok. Keduanya pun kemudian menuntun kuda-kuda mereka sampai di luar regol halaman, kemudian dengan satu loncatan mereka telah berada di punggung kuda masing-masing. Tetapi arah merekalah yang kemudian berbeda-beda. Di sepanjang jalan kembali, Ken Arok masih saja dipengaruhi oleh perasaannya tentang Aku Tunggul Ametung itu. Tetapi akhirnya ia mencoba untuk menenangkan hatinya. Biarlah apa saja yang akan dilakukan oleh Aku Tunggul Ametung. Itu sama sekali tidak menyangkut persoalan pribadiku. Berbeda dengan Ken Arok, maka hati Witantra kini telah menjadi lapang. Ia seakan-akan telah terlepas dari sebuah himpitan dosa yang selalu mengganggunya. Ia merasa betapa rendah budinya pada saat ia membiarkan kelaliman berlaku di hadapan hidungnya hanya karena ia takut kehilangan kedudukan dan segala macam yang telah dimilikinya. Pangkat, berbagai macam kesenangan dan kekayaan. Tetapi kini seolah ia telah membetulkan kesalahan itu. Ia telah membebaskan Ken Dedes dari tangan kuda sempana yang telah memerkosa masa depan gadis itu. Mudah-mudahan gadis itu dapat menyadari keadaannya. Mudah-mudahan ia dapat melihat bahwa yang lampau itu tak akan datang kembali. Dengan demikian, maka aku akan terlepas sama sekali dari dosa itu, gumamnya sepanjang jalan kembali. Tetapi Witantra itu mengerutkan keningnya ketika dikenangnya kata-kata Aku Tunggul Ametung tentang perempuan tua yang berada di rumahnya. Tetapi tidak sekarang. Aku ingin mendengar kata hatinya. Kalau ia menolak, sebenarnyalah ia menolak. Kalau ia menerima, sebenarnyalah ia menerima. Biarlah perempuan tua itu menunggu di rumahku, desisnya kepada diri sendiri. Dan sesaat kemudian tanpa disadarinya, tangannya telah menggerakkan kekang kudanya, mempercepat perjalanannya. Di istana, Aku Tunggul Ametung, sepeninggal Witantra dan Ken Arok tidak langsung pergi ke biliknya. Sekali lagi ia pergi ke Sentong Tengen. Hatinya pun kini menjadi semakin mantap. Setelah ia mendengar pendapat Witantra, yang seolah-olah merupakan orang yang berhak ikut menentukan nasib Ken Dedes karena kemenangannya, maka hatinya menjadi semakin bulat. Ketika ia memasuki Sentong Tengen, maka yang berada di dalamnya hanyalah Ken Dedes dan seorang emban, Madri. Apabila mereka berdua melihat kedatangan aku, maka segera mereka menundukkan wajah-wajah mereka sambil menyembah. Ken Dedes pun segera turun dari pembaringan dan duduk di sisi Madri. Tetaplah di tempatmu Ken Dedes, berkata Tunggul Ametung. Tetapi Ken Dedes segera menyahut. Bukan sepantasnya hamba berbuat demikian tuanku. Tunggul Ametung menarik nafas dalam-dalam. Ken Dedes seakan-akan menjadi semakin cantik di bawah cahaya lampu yang terbuai oleh angin malam yang lembut. Setelah Tunggul Ametung itu sempat mengatur getar di dadanya, maka barulah ia dapat mengucapkan kata-kata. Namun kata-kata itu pun meloncat seperti berebut dahulu, sehingga maksudnya menjadi sukar dimengerti. Meskipun demikian, lambat laun, Ken Dedes dapat pula mendengar dan mengertinya dengan jelas. Seperti yang pernah didengarnya. Aku menyerahkan segala-galanya kepadanya. Hati Madri pun melonjak-lonjak mendengar segala macam janji yang diucapkan oleh akunya. Janji yang disangkanya tak mungkin akan pernah terucapkan. Tetapi janji itu kini benar-benar telah didengarnya. Alangkah bahagianya gadis ini, pikirnya. Tetapi ia terkejut bukan buatan ketika ia mendengar gadis yang seakan-akan tertimpa bulan itu menjawab. Tuanku.
Perkenankanlah hamba berpikir dahulu. Supaya jawab hamba tidak hanya sekedar ledakan perasaan hamba yang tidak berakar di hati hamba. Karena itu tuanku, berilah hamba waktu. Gelora hati Tunggul Ametung seakan-akan tidak dapat ditahannya lagi ketika ia melihat gadis itu berbicara dalam bahasa yang utuh sebagaimana ia harus berbicara kepada seorang aku. Gadis itu tidak lagi memanggilnya tanpa sebutan karena luapan kemarahan dan tidak menuding-nuding wajahnya lagi dengan mata yang menyala. Namun Tunggul Ametung tidak dapat memaksanya untuk menjawab seketika. Dengan hati yang berat, maka aku itu berkata, "Baiklah Ken Dedes. Aku beri kau waktu, tetapi waktu itu jangan terlalu lama." Dengan takzimnya Ken Dedes menyembah. "Hamba tuanku." Hamba sama sekali tidak mempertimbangkan, apakah hamba berwenang untuk menentukan sikap, namun hamba sedang menimbang-nimbang apakah sudah sepantasnya hamba menerima kemuliaan itu. Tunggul Ametung menganggukkan kepalanya. Sekali lagi ia menarik nafas dalam-dalam. Kemudian katanya, "Aku menunggu keputusanmu, Ken Dedes." "Hamba, tuanku," sahut gadis itu tenang. Dan ketenangan gadis itu telah merupakan persoalan tersendiri bagi aku Tunggul Ametung. Namun demikian aku Tunggul Ametung meninggalkan bilik itu, maka meledaklah tangis Ken Dedes tanpa dapat ditahannya. Berbagai perasaan telah melanda dinding hatinya. Berbagai kenangan tentang dirinya, tentang kampung halaman dan tentang masa depannya seakan-akan bercampur baur di dalam rongga matanya. Kacau dan membingungkannya. Madri pun menjadi bingung pula. Ia tidak tahu bagaimana ia akan menghibur hati Ken Dedes itu. Karena itu maka ia hanya dapat sekali-sekali menggamit lengan Ken Dedes, dan sekali-sekali berkata, "Jangan menangis tuan. Jangan menangis." Tetapi Madri sendiri bahkan kemudian ikut menangis. Katanya di antara isaknya, "Kalau demikian, akan aku panggil Nyai Puroni." "Jangan," tiba-tiba Ken Dedes menyahut. "Jangan kau panggil Nyai Puroni. Aku takut." "Tetapi tuan menangis," berkata Madri pula, tetapi ia menjadi heran kenapa Ken Dedes menjadi takut. "Tidak. Aku sudah tidak menangis lagi," potong Ken Dedes sambil berusaha untuk menahan air matanya yang mengalir dengan derasnya. "Kalau tuan tidak menangis, aku tidak akan memanggil Nyai Puroni," berkata Madri. "Baik Madri. Aku tidak menangis lagi. Aku lebih senang tinggal bersamamu di sini daripada Nyai Puroni." Madri mengerutkan keningnya. Meskipun air matanya sendiri masih membasahi matanya, namun perkataan Ken Dedes itu benar-benar telah mempengaruhi perasaannya. Madri itu menjadi semakin heran. Kenapa Ken Dedes menjadi takut kepada Nyai Puroni? Menurut Nyai Puroni, seharusnya Ken Dedes menjadi takut dan mendendam kepada aku Tunggul Ametung. Mungkin karena gadis itu telah dilarikan oleh aku. Tetapi sama sekali tanda-tanda itu tak dilihatnya, bahkan kemudian ternyata bahwa Ken Dedes takut kepada Nyai Puroni. Tetapi kini Ken Dedes itu benar-benar telah tidak menangis lagi. Ia telah dapat mencoba mempergunakan pikirannya kembali. Kini yang menyala di dalam hatinya adalah kemarahannya yang memuncak kepada kuda sempana, sumber dari segala malapetaka. Kekecewaan atas hinaan yang diterimanya dari Nyai Puroni. Seakan-akan derajatnya sedemikian rendahnya sehingga orang tua itu selalu menyindir-nyindirnya, bahwa ia bukan permaisuri. Namun persoalan itulah yang sebenarnya telah mendorong Ken Dedes ke dalam suatu pilihan yang tak pernah diimpikan sebelumnya. Ia ingin membuktikan, baik kepada kuda sempana maupun kepada Nyai Puroni, bahwa ia bukan seorang gadis yang dikodratkan menjadi seorang gadis yang hina dina. Apalagi setelah ia sempat mengurai maksud Nyai Puroni dengan cerita-ceritanya yang mengerikan tentang gadis-gadis yang pernah menjadi korban aku Tunggul Ametung, maka prasangkanya tentang ketidakjujuran Nyai Puroni menjadi semakin dalam. Karena itulah, maka dalam keheningan malam itu, perlahan-lahan Ken Dedes terdorong ke dalam satu pilihan yang sebenarnya hanya merupakan tindak keseimbangan dari kepedihan dan kepahitan yang menimpanya selama ini. Ia hanya ingin menyatakan kepada dirinya sendiri dan kepada orang lain, bahwa Ken Dedes bukanlah gadis yang semalang-malangnya di dunia. Ketika malam kemudian menjadi semakin malam, maka Ken Dedes itu pun kemudian terlena ke dalam alam mimpi. Mimpi yang menggelisahkan namun kadang-kadang mengasyikkan. Simpang siur dan kusut. Tetapi menjelang fajar, mimpi Ken Dedes menjadi sangat mengesankannya, seolah-olah gadis itu duduk di atas punggung seekor gajah yang besar.
Di mukanya berjalan dengan gagahnya Aku Tunggul Ametung, sedang di belakangnya berjalan tertatih-tatih kuda Sempana dan Nyai Puroni. Namun tiba-tiba jauh di belakang sebuah gerumbul yang lebat ia melihat seorang anak muda. Anak muda yang ada di dalam rombongan Aku Tunggul Ametung pada saat mengambilnya, mengintai dengan sepasang matanya yang menyala. Tetapi Kendedes sama sekali tidak takut melihat api yang menyala itu, bahkan wajahnya pun sama sekali tidak mengerikan. Di hari-hari yang mendatang, maka Kendedes selalu dipengaruhi oleh mimpinya. Sehingga akan datang masanya, Tunggul Ametung datang kepadanya untuk menanyakan keputusannya. Dalam pada itu di Panawijen, Mahisa Agni terbaring di dalam biliknya. Meskipun lukanya sudah berangsur-angsur sembuh, namun terasa bahwa hatinya lah kini yang seakan-akan menjadi bertambah pedih. Peristiwa-peristiwa yang datang beruntun, malapetaka dan bencana, seakan-akan benar-benar telah menghancurkan segenap kemungkinan di masa depan. Hilangnya Kendedes, terbunuhnya Wiraprana, benar-benar menusuk jantungnya. Ia tidak tahu perasaan apakah yang telah mencengkamnya kini. Tetapi setiap saat ia merasa dadanya berdesir tajam. Kadang-kadang ia menjadi bingung, seakan-akan ada sesuatu yang belum terselesaikan. Panawijen kini terasa menjadi kian hari kian bertambah sepi. Ibunya pun telah pergi pula ke Tumapel. Dan gurunya masih juga belum datang kembali. Mahisa Agni menarik nafas dalam-dalam. Perlahan-lahan ia bangkit dan berjalan keluar. Di halaman dilihatnya beberapa orang cantrik membersihkan halaman. Dengan langkah yang lemah, Mahisa Agni datang kepada mereka. Namun kembali ia menemukan wajah-wajah yang suram sesuram wajahnya sendiri. Agaknya para cantrik itu pun menjadi pedih seperti hatinya. Karena itu maka Mahisa Agni sama sekali tidak menegurnya. Perlahan-lahan ia berjalan terus menyusuri jalan-jalan sempit di halaman, di antara kebun-kebun bunga yang menjadi pudar. Di teritisan Mahisa Agni menemukan serulingnya. Seruling yang terselip pada dinding rumahnya. Desahnya. Sudah lama seruling itu tak disentuhnya. Sejak malam itu. Sejak malam hatinya terbanting hancur. Sejak malam ia mendengar pengakuan Kendedes bahwa hatinya terikat pada seorang anak muda yang bernama Wiraprana. Tetapi semuanya itu benar-benar seperti mimpi. Mimpi yang mengerikan. Dan tiba-tiba Mahisa Agni itu benar-benar teringat pula pada mimpinya. Tentang biduk yang ditumpangi oleh Kendedes. Biduk yang kemudian hancur dilanda oleh ombak yang dahsyat. Sekali lagi Mahisa Agni berdesah. Perlahan-lahan dihentakannya dirinya pada sebuah amben bambu di teritisan itu. Dilayangkannya pandangan matanya yang redup ke halaman, kebun dan dinding halaman rumah gurunya. Sepi. Sepi dan diam. Ia melihat juga seorang cantrik yang berjalan membawa air dengan sepotong bumbung. Tetapi cantrik itu pun berdiam diri. Kalau demikian, berkata Mahisa Agni di dalam hatinya. Mimpiku itu bukan sekedar mimpi karena aku terlampau banyak tidur. Mahisa Agni menarik nafas dalam-dalam. Padepokan ini seakan-akan sama sekali tidak dapat mengikatnya lagi. Kendedes, ibunya, gurunya tak ada di padepokan ini. Seandainya pada saat itu Empu Purwa telah kembali, maka ia tidak perlu menunggunya dalam kesepian. Apakah aku harus mencari guru, gumamnya tiba-tiba. Mahisa Agni mengangkat wajahnya. Angannya itu seakan-akan telah mendorong untuk melakukan sesuatu. Tetapi kemudian wajahnya tertunduk kembali. Kemana, dan jangan-jangan nanti kita berselisih jalan. Aku pergi dan guru kembali. Apa katanya kalau ditemuinya padukuhan ini kosong? Kosong bagi hati guru yang tua itu? Mahisa Agni menarik nafas dalam-dalam. Ia tidak dapat meninggalkan padepokan itu. Ia harus menunggu gurunya kembali. Memberitahukan apa yang telah terjadi, dan mengharap gurunya mempunyai jalan untuk mengambil anak satu-satunya itu. Mahisa Agni itu pun kemudian melangkahkan kakinya kembali. Ia tidak tahu kemana ia akan pergi. Tetapi dibiarkannya kakinya melangkah. Dan Mahisa Agni itu menuju ke regol depan halaman rumahnya. Di regol halaman Mahisa Agni berhenti. Ia melihat beberapa orang berjalan membawa cangkul dan seorang gadis lewat menjinjing bakul cucian. Agaknya gadis itu datang dari bendungan. Ketika gadis itu tersenyum kepadanya, Mahisa Agni sama sekali tidak mempunyai gairah untuk menegurnya. Karena itu ia pun tersenyum hambar sambil mengangguk. Ketika gadis itu kemudian hilang di kelokan, timbullah keinginan Mahisa Agni untuk berjalan-jalan ke bendungan.
Ia tidak tahu apa yang telah menariknya ke sana, namun perlahan-lahan ia melangkahkan kakinya, berjalan menyusuri tepi jalan padukuhan Panawijen. Seorang laki-laki tua yang berpapasan dengan Agni, memandangnya dengan iba. Sambil membungkukkan badannya dalam-dalam ia menegurnya. "Kemana, Nger?" Dengan segan Mahisa Agni menjawab. "Ke sungai, Ki. Itu telah merupakan persoalan tersendiri bagi aku, Tunggul Ametung." Orang tua itu mengangguk-anggukan kepalanya. Kemudian katanya, "Agaknya air telah mulai naik, Nger. Mungkin telah jatuh hujan di Udik, sehingga air sungai itu menjadi semakin deras." Mahisa Agni tertarik akan cerita itu, sehingga ia bertanya, "Tetapi bukankah bendungan itu tidak apa-apa?" "Oh, tentu tidak, Nger. Bendungan itu adalah bendungan yang sangat kuat. Anyaman berujung dan batu-batu sebesar perut kerbau. Ah, bendungan itu telah lebih tua dari umurmu, Nger. Setiap tahun sungai itu melimpah. Namun bendungan itu tetap di tempatnya. Hanya kerusakan-kerusakan kecil yang setiap kali harus kita perbaiki." Mahisa Agni mengangguk-anggukan kepalanya. Memang sejak ia datang ke padukuhan ini ia telah melihat bendungan itu. Bendungan itu adalah sumber hidup kami, Nger. Karena bendungan itulah maka sawah-sawah kami dapat kita airi. Mahisa Agni masih mengangguk-angguk. Orang tua itu pun kemudian melangkah kembali sambil berkata, "Silakan, Nger. Silakan pergi ke bendungan." "Baik, Ki," sahut Mahisa Agni. Dan Mahisa Agni pun kemudian berjalan pula perlahan-lahan. Dia matinya setiap pohon yang tumbuh di tepi-tepi jalan, seolah-olah baru kali ini dilihatnya atau seolah-olah dia matinya untuk yang terakhir kalinya. Mahisa Agni itu pun kemudian berhenti sejenak ketika dari kejauhan dilihatnya sebuah tanggul yang membujur, menyusuri jelujur sungai. Hatinya tiba-tiba menjadi berdebar-debar. Tanggul itu adalah tempatnya bermain dengan kawan-kawannya, tempatnya bergurau dan kadang-kadang beristirahat setelah mengairi sawah semalam suntuk di tanggul bendungan itu. Dan ternyata bendungan itu telah mengingatkannya kepada Wiraprana dan Kendedes. Mahisa Agni menggigit bibirnya. Hampir ia tidak mampu meneruskan langkahnya. Namun tanpa dikehendakinya sendiri, ia telah memaksa dirinya untuk berjalan terus ke bendungan. Bendungan itu tampaknya demikian sepinya. Tak seorang pun yang dilihatnya di sana. Tak ada anak-anak muda yang membersihkan alat-alat pertaniannya dan tak ada gadis-gadis yang sedang mencuci pakaiannya. Namun Mahisa Agni itu berjalan terus. Ketika ia telah berdiri dekat samping bendungan, maka dijatuhkannya dirinya di atas pasir yang kering. Angin yang lembut mengalir membelai wajahnya yang muram. Ketika ia menengadahkan wajahnya, dilihatnya daun turi yang rimbun telah melindunginya dari sinar matahari. Betapa daun-daun yang kecil itu terayun disentuh angin. Sehelai demi sehelai daun yang kuning terlempar dari tangkainya dan terbang hinggap di atas pasir yang putih. Ada di antaranya yang terlempar jatuh ke dalam air yang memang sudah menjadi semakin tinggi. Benar juga kata orang tua itu, gumam Mahisa Agni. Air sudah semakin tinggi. Ketika terasa angin yang silir menyapu tubuhnya, maka terasa alangkah sejuknya. Tiba-tiba Mahisa Agni merebahkan dirinya di atas pasir yang lembut. Ditatapnya mega putih yang berarak-arak di langit dari sela-sela rimbunnya daun turi. Sehelai demi sehelai hanyut ke utara, seperti iringan armada di laut biru, menyerbu ke pantai lawan. Mahisa Agni mengangkat alisnya ketika lamat-lamat didengarnya suara seruling. Alangkah halus suaranya terselip di antara suara gemericik air gerojokan di bawah bendungan. Seolah-olah sengaja disusun dalam perpaduan yang serasi. Suara seruling yang menanjak tinggi seperti burung elang yang terbang di angkasa dalam hembusan angin yang semakin kencang. Tetapi suara gerojokan itu seperti hilang-hilang datang. Justru pada saat-saat suara seruling dari kejauhan itu melengking tinggi menggapai mega-mega di langit. Seruling anak-anak yang sedang menggembala kambing, desah Mahisa Agni. Mahisa Agni sendiri senang meniup seruling, bahkan ia termasuk salah seorang yang pandai. Bahkan mungkin lebih pandai dari anak gembala yang kini sedang meniup serulingnya di kejauhan itu. Tetapi perpaduan antara lagu, angin dan gemericik air, telah menyebabkan Mahisa Agni itu mengantuk. Hatinya yang lelah seakan-akan mendapat kesempatan untuk beristirahat. Sehingga tanpa dikehendakinya sendiri, anak muda itu pun jatuh tertidur di bendungan, di atas pasir yang lembut, di bawah rimbunnya daun turi yang hijau.
Mahisa Agni itu kemudian sama sekali tidak menyadari bahwa di kejauhan berjalan seorang tua dengan sebuah tongkat di tangannya menuju ke bendungan itu. Orang tua berjubah putih itu mengusap keningnya. Keringatnya mengalir membasahi hampir seluruh tubuhnya. Sebuah bungkusan kecil di ujung tongkatnya, seakan-akan merupakan pertanda bahwa orang tua itu adalah seorang perantau. Tetapi betapa wajah orang tua itu terbakar oleh terik matahari, namun ketika di kejauhan dilihatnya jelujur tanggul sungai, maka ia tersenyum. Desisnya. Aku telah cukup lama meninggalkan kampung halaman. Mudah-mudahan aku menjumpai keadaan yang jauh lebih baik daripada saat aku tinggalkan. Orang tua itu berjalan terus dengan langkah yang tetap. Semakin dekat ia dengan bendungan, hatinya menjadi semakin rindu kepada padepokannya dan kepada para penghuninya. Meskipun sejak mudanya, orang tua itu adalah seorang pejalan dari satu tempat ke tempat yang lain, namun setelah ia menetap di Panawijen dan ditinggalkan di padepokan itu seorang putri dewasa, maka perjalanannya kali ini seakan-akan telah ditempuhnya bertahun-tahun. Ia selalu tergesa-gesa meninggalkan tempat-tempat yang harus dikunjunginya menurut rencana perjalanannya. Saudara-saudaranya, kawan-kawannya yang telah lama tak dijumpainya. Orang tua itu, Empu Purwa, menarik nafas dalam-dalam ketika kakinya menginjak tanggul sungai. Dilayangkannya pandangan matanya menyusuri getaran-getaran air, hinggap di tepian yang lain. Empu Purwa mengerutkan keningnya ketika ia melihat di bawah sebatang pohon turi di seberang, sesosok tubuh terbaring diam. Alangkah nyamannya tidur di bawah daun yang hijau rimbun. Mahisa Agni, desisnya. Agaknya ia terlalu lelah. Ketika dilihatnya Agni tidur di tepian itu, maka hati Empu Purwa menjadi lapang. Seakan-akan Mahisa Agni itu sama sekali tidak sedang diganggu oleh kerisauan apapun juga. Namun sebagai seorang pendeta tua yang telah kenyang mengalami berbagai soal kehidupan, maka tiba-tiba hatinya berdesir. Tanpa setahunya, maka firasatnya mengatakan kepadanya bahwa sesuatu telah terjadi di Panawijen. Empu Purwa itu melayangkan pandangan matanya ke sekeliling bendungan. Sepi. Mahisa Agni itu beristirahat sendiri. Tidak dengan Wiraprana. Bukankah itu mungkin sekali terjadi, desis orang tua itu kepada dirinya sendiri. Apakah Mahisa Agni dan Wiraprana sama sekali tidak boleh terpisah? Empu Purwa tersenyum sendiri. Perlahan-lahan orang tua itu melangkah maju. Mencelupkan kakinya ke dalam air yang tergenang semakin tinggi. Oh, alangkah segarnya. Setelah beberapa lama aku tidak menyentuh air di padepokanku sendiri. Orang tua itu pun kemudian berjalan melingkar, lewat di atas bendungan menyeberangi sungai. Air telah mulai naik, gumamnya. Ketika Empu Purwa telah sampai di seberang, maka perlahan-lahan orang tua itu mendekati Mahisa Agni. Selangkah demi selangkah ia maju. Ia tidak mau mengejutkan anak muda yang sedang tidur dengan nyenyaknya itu. Ketika Empu Purwa telah berdiri di sampingnya, maka orang tua itu tersenyum. Nyenyak sekali, desisnya. Dan karena itulah maka Empu Purwa berkata di dalam hatinya. Biarlah ia tidur sepuas-puasnya. Biarlah aku pulang dahulu. Kalau Mahisa Agni nanti kembali, maka ia pasti akan terkejut melihat aku sudah berada di padepokan. Tiba-tiba orang tua itu ingin mengganggu Mahisa Agni. Perlahan-lahan ia membungkukkan badannya sambil berkata pula di dalam hatinya. Biarlah aku letakkan tongkatku ini pada tubuhnya. Kalau ia bangun ia pasti akan terkejut. Bukankah Agni merasa tidak membawa tongkat ini? Tetapi ketika Empu Purwa membungkuk semakin dalam, tiba-tiba dahinya yang sudah berkeriput itu semakin berkeriput. Dilihatnya pada tubuh anak muda itu lumuran obat luka, meskipun telah tidak demikian jelas. Luka, desisnya. Mahisa Agni terluka. Apakah yang terjadi atasnya? Sejenak Empu Purwa menjadi ragu-ragu. Tongkatnya tidak jadi diletakkannya. Bahkan kemudian ia tegak kembali sambil mengangguk-anggukan kepalanya pasti ada sesuatu yang terjadi. Tetapi Empu Purwa tidak segera dapat melihat luka Mahisa Agni. Karena itu maka orang tua itu kembali bergumam. Luka itu mungkin berada di punggungnya. Kenapa? Sejenak ia berdiri termangu-mangu. Ingin ia segera memiringkan tubuh Mahisa Agni untuk melihat luka yang sebenarnya di punggungnya. Apakah luka itu disebabkan karena kecelakaan atau karena apa? Tetapi Empu Purwa hampir pasti bahwa Mahisa Agni benar-benar telah terluka.
Ia dapat mengenal dengan pasti bekas-bekas obat yang masih tampak bekas-bekasnya di sisi lambungnya. Dalam kebimbangan itu, Empu Purwa melihat Mahisa Agni bergerak-gerak perlahan-lahan. Bahkan kemudian anak muda itu menggeliat, namun kembali Mahisa Agni itu tertidur. Tetapi kali itu Mahisa Agni telah memiringkan tubuhnya sambil meletakkan kepalanya di atas tangannya. Dengan hati-hati Empu Purwa berjongkok. Kini ia dapat melihat punggung Mahisa Agni. Sekali lagi dahi Empu Purwa berkerut. Ia melihat jelas, punggung anak muda itu masih bertapal obat lukanya. Meskipun punggung itu dikotori oleh pasir, namun Empu Purwa dapat melihatnya. Luka, ya punggung Mahisa Agni telah terluka, perlahan-lahan Empu Purwa membersihkan butiran-butiran pasir yang melekat di punggung itu. Perlahan-lahan pula Empu Purwa meraba-raba punggung Mahisa Agni. Namun ternyata, bahwa rabaan tangan Empu Purwa itu telah mengejutkan Mahisa Agni. Sekali anak muda itu berguling menjauh, dan dengan tangkasnya Mahisa Agni bangkit. Dengan segera ia mencoba menguasai kesadarannya untuk melihat siapakah orang yang telah mengganggunya itu. Mahisa Agni adalah seorang anak muda yang terlatih baik. Itulah sebabnya maka segera ia berhasil menguasai dirinya, menguasai kesadarannya. Segera ia mengenalnya, siapakah orang tua yang berjongkok di hadapannya. Dada Mahisa Agni berdesir cepat sekali. Sesaat ia terpaku di tempatnya, seperti seonggok batu yang mati. Namun tiba-tiba ia meloncat maju, bersujud di hadapan gurunya sambil berdesis. "Guru!" Empu Purwa mengangguk-anggukkan kepalanya. Dibelainya kepala muridnya seperti membelai anak sendiri. Memang Mahisa Agni bagi Empu Purwa bukanlah sekedar seorang murid yang akan meneruskan ciri-ciri dan cita-cita perguruannya, namun Mahisa Agni baginya adalah seorang anak laki-laki yang baik. Anak laki-laki yang dapat menjadi penggantinya di rumah apabila ia sedang pergi. Dan bahkan kelak seandainya ia harus menghadap kembali kepada Yang Maha Agung. Dada Mahisa Agni yang bergelora itu penuh dengan cerita yang seakan-akan saling berdesakan dahulu mendahului untuk meloncat keluar. Namun justru karena itu, tak sepatah kata pun yang dapat diucapkan. Yang terdengar kemudian adalah suara gurunya lirih. "Agni, apakah kalian selamat di padepokan?" Pertanyaan itu benar-benar menghantam dada Mahisa Agni sehingga ia menjadi semakin terbungkam. "Agni," berkata Empu Purwa pula. "Apakah tidak ada sesuatu yang terjadi? Aku harap demikian, dan bahkan aku harap semuanya menjadi semakin baik." Gelora di dada Mahisa Agni menjadi semakin dahsyat. Perlahan ia mengangkat wajahnya, dan sekilas dilihatnya wajah gurunya. Mahisa Agni terkejut melihat wajah itu. Terbayang pada sinar mata gurunya, bayangan kecemasan hati orang tua itu. "Apakah guru telah mendengar apa yang terjadi di padepokan ini?" keluh Mahisa Agni di dalam hatinya. Empu Purwa menarik nafas dalam-dalam. Hatinya menjadi semakin cemas. Sekali lagi terasa ada firasat yang kurang baik berbisik di dalam dadanya. Apalagi setelah orang tua itu melihat wajah Mahisa Agni. Muram, dan di punggungnya terdapat sebuah luka. Karena itu, muka orang tua itu berkata, "Agni, bagaimana dengan dirimu sendiri?" Mahisa Agni menganggukkan kepalanya dalam-dalam. Kemudian ia mencoba menjawab pertanyaan gurunya. Perlahan-lahan hampir tak terdengar. "Aku selamat guru." Empu Purwa mengangguk-anggukkan kepalanya. Namun terasa hatinya semakin berdebar-debar. "Bagaimana dengan yang lain? Kenapa aku?" "Baik guru," sahut Mahisa Agni. Tetapi suaranya sama sekali tidak meyakinkan. Empu Purwa adalah orang tua yang memiliki banyak sekali pengalaman dan pengetahuan. Karena itu, kini terasa benar, bahwa sesuatu telah terjadi di padepokannya. Meskipun demikian ia tidak tergesa-gesa menanyakannya kepada Mahisa Agni. Ia tidak ingin hatinya sendiri terbentur kepada kenyataan akan adanya peristiwa yang mungkin dapat mengecewakannya. Orang tua itu ingin mengetahui dengan perlahan-lahan, sehingga ia sempat mengatur perasaannya sendiri. Karena itu maka yang mula-mula ditanyakannya adalah keadaan Mahisa Agni sendiri, katanya. "Agni, kenapa kau tertidur di bendungan?" "Aku lelah sekali guru," jawab Mahisa Agni. Empu Purwa mengangguk-angguk. Ia ingin segera mengetahui, apakah sebabnya punggung Mahisa Agni terluka, namun yang terloncat dari mulutnya adalah, "Kenapa kau seorang diri? Apakah tidak ada kawan-kawanmu bersamamu di sini?" Dada Mahisa Agni berdesir.
Pertanyaan itu mendekati persoalan yang selama ini menggetarkan dadanya. Namun jawabnya, "Ya guru. Aku sendiri." Empu Purwa mengangguk-angguk pula. Kemudian kembali ia mengajukan pertanyaan yang disangkanya tidak langsung menusuk ke persoalannya. Katanya, "Tidak dengan Wiraprana?" Namun ternyata Empu Purwa salah sangka. Pertanyaan itu telah benar-benar menyebabkan Mahisa Agni tergetar. Hatinya yang terpecah seakan-akan menjadi semakin berkeping. Sesaat ia terbungkam. Dari keningnya mengalir keringat dingin membasahi sisi wajahnya. Empu Purwa melihat ketegangan wajah Mahisa Agni itu. Hatinya menjadi semakin berdebar pula. Apakah yang sebenarnya telah terjadi? Tiba-tiba kecemasan di hati Empu Purwa itu memuncak. Mahisa Agni dan Wiraprana pada saat ditinggalkannya memiliki persoalan yang tajam. Meskipun pada saat itu tampaknya Mahisa Agni mampu mengendalikan dirinya, bahkan menguasai perasaan sepenuhnya, namun ia adalah seorang anak muda yang sedang tumbuh. Seorang anak muda yang sedang mengalami masa hiruk-pikuk di dalam dirinya. Suatu waktu mungkin Mahisa Agni benar-benar dapat mengendalikan perasaannya seperti yang pernah dilihatnya, bahkan Wiraprana pernah pula mendapat perlindungannya. Namun apabila hatinya sedang dibakar oleh masa remajanya, maka bahaya akan dapat meledak setiap saat. Apalagi kini Empu Purwa melihat luka di punggung Mahisa Agni. Apakah telah terjadi pula perselisihan antara mereka? Tetapi kenapa luka itu berada di punggung? Apakah seseorang telah menyerang Mahisa Agni dari belakang? Tidak mungkin Wiraprana, desis Empu Purwa di dalam hatinya. Betapapun juga, mereka bukan merupakan tanding yang seimbang. Meskipun seandainya Wiraprana menyerang dari belakang pun, Agni tidak akan dapat dilukainya. Karena itu, penyerangnya pasti orang yang memiliki kemampuan yang cukup, sehingga Mahisa Agni terlambat menghindarinya. Justru karena itulah maka keinginan Empu Purwa untuk mengetahui keadaan padepokannya menjadi semakin mendesak. Ia kini tidak dapat lagi menahan pertanyaan yang telah berdesakan di dalam hatinya. Karena itu maka wajah orang tua itu pun menjadi semakin berkerut-kerut. Ditatapnya Mahisa Agni semakin tajam dan tiba-tiba dari sela-sela bibirnya Empu Purwa bertanya. "Mahisa Agni, apakah punggungmu terluka?" Keringat Mahisa Agni semakin banyak mengalir. Sekali-sekali dilayangkan pandangan matanya berkeliling. Kalau dilihatnya seseorang yang akan dapat membantunya mengatakan apa yang telah terjadi di padepokan orang tua itu. Tetapi bendungan itu terlalu sepi. Tak seorang pun yang tampak di sekitarnya. Bahkan suara seruling di kejauhan yang didengarnya sebelum Mahisa Agni tertidur, kini sudah tidak lagi menggetarkan udara. Mahisa Agni menarik nafas dalam-dalam. Ia ingin mendapatkan seorang teman untuk mengatakan kepada Empu Purwa apakah yang telah terjadi. Karena itu maka katanya, "Guru, marilah kita kembali ke padepokan. Di sana akan banyak peristiwa-peristiwa yang dapat aku ceritakan." Orang tua itu mengangkat alisnya. Keinginannya untuk mengetahui sebab luka di punggung Mahisa Agni itu semakin mendesak, sehingga jawabnya sambil tersenyum, meskipun senyumnya itu terasa hambar. "Bagiku sama saja Agni. Di padepokan atau di sini. Aku hanya ingin tahu, apakah sebabnya punggungmu terluka." Kembali Mahisa Agni tergagap. Kembali ia menebarkan pandangan matanya berkeliling. Namun kembali ia kecewa karena tak seorang pun yang dilihatnya. Tetapi ia tidak dapat berdiam diri atas pertanyaan gurunya itu. Meskipun hatinya menjadi berdebar-debar namun ia terpaksa menjawab juga, katanya. "Guru, lukaku ini hampir tak berarti bagiku. Apalagi kini sudah hampir sembuh." Empu Purwa tersenyum kembali. Juga senyumnya kali ini terasa hambar, diulanginya pertanyaannya. "Agni, aku ingin tahu kenapa punggungmu terluka? Apakah kau terjatuh dari bendungan, dan punggungmu tepat menimpa sebuah patok? Atau kebetulan kau tertidur di bawah bendungan dan sepotong batu karang menimpa punggungmu? Tetapi luka itu bukanlah sebuah luka karena sebab-sebab yang aku katakan. Luka itu terlalu kecil namun menilik bekasnya kau pernah menderita karena luka itu." Dada Mahisa Agni bergetar semakin cepat. Disadarinya, bahwa gurunya adalah seorang yang memiliki pengamatan yang baik atas segala jenis luka. Karena itu, apakah ia dapat berbohong? Akhirnya Mahisa Agni tidak dapat berbuat lain. Meskipun hatinya terguncang-guncang, namun ia menjawab. "Ya, Guru. Luka di punggungku adalah luka karena senjata.
Empu Purwa mengangguk-anggukkan kepalanya. Aku sudah menduga, katanya. Tetapi aku sedang berpikir, senjata apakah yang meninggalkan bekas luka seperti luka di punggungmu? Cis atau apa? Kalau kau bertempur dalam lingkaran pertempuran, maka mungkin sebuah anak panah mengenaimu. Tetapi aku meragukannya. Dada Mahisa Agni menjadi semakin riuh. Gurunya dapat meraba dengan tepat. Namun kemungkinan itu sebenarnya memang sangat kecil sehingga gurunya meragukan. Tetapi ternyata bahwa sebenarnya memang telah terjadi. Punggungnya terluka karena anak panah. Sehingga Mahisa Agni untuk seterusnya tidak berani lagi berkata lain daripada yang sebenarnya. Sebenarnya lah guru, punggung terluka karena anak panah. Empu Purwa mengerutkan keningnya. Ia memang sudah menyangka bahwa luka itu adalah luka karena anak panah. Tetapi bagaimana mungkin Mahisa Agni terkena anak panah? Apakah anak itu sama sekali tidak dapat mengelakkan dirinya? Penyerangnya pasti seorang yang mampu menyembunyikan diri dengan baiknya, sehingga geraknya sama sekali tak didengar oleh Mahisa Agni. Atau barangkali Mahisa Agni sedang tidur? Tetapi Empu Purwa tidak mau berteka-teki lebih jauh. Segera ia bertanya. Anak panah siapa, Agni? Sambil menundukkan kepalanya Mahisa Agni menjawab. Seorang prajurit Tumapel, guru. Jawaban ini benar-benar mengejutkan. Segera Empu Purwa menghubungkan peristiwa ini dengan kuda sempana, sehingga terloncat dari mulutnya. Kuda sempana? Bukan kuda sempana sendiri, sahut Mahisa Agni. Tentu. Tentu bukan kuda sempana sendiri. Tetapi bagaimana peristiwa itu terjadi? Kembali dada Mahisa Agni bergetaran. Ia masih tetap dalam keinginannya mendapat seorang kawan untuk menceritakan peristiwa yang telah terjadi. Karena itu sekali lagi ia mencoba berkata. Marilah kita kembali ke padepokan guru. Tidak, jawab Empu Purwa tegas-tegas. Aku ingin segera mendengarnya. Kini Mahisa Agni tidak dapat mengelak lagi. Sekali ia menarik nafas dalam-dalam, dan kemudian terbata-bata ia berkata. Cerita itu panjang, guru. Sampai seminggu aku akan mendengarkannya. Mahisa Agni terkejut mendengar jawaban itu. Dicobanya untuk menatap wajah gurunya. Dan wajah itu pun tampaknya tegang sekali. Seseorang telah melukai muridku di punggungnya. Itu bukan perbuatan jantan, desis Empu Purwa. Oh, keluh Agni di dalam hatinya. Bukan saja muridnya terluka. Tetapi gadis satu-satunya telah hilang dari Panawijen. Bagaimana aku akan mengatakannya? Tetapi Agni itu terkejut ketika Empu Purwa berkata. Ceritakanlah Agni. Seandainya kau terbunuh sekalipun, namun secara jantan aku akan menangisimu. Tetapi aku tidak mendendam. Mungkin aku akan menuntut balas hanya dalam batas-batas kebenaranmu. Tetapi luka di punggung adalah hasil perbuatan yang licik, kecuali kalau kau sengaja bertempur sambil membelakangi musuhmu. Mahisa Agni kini tidak melihat jalan lain untuk menghindarkan dirinya. Karena itu, maka dengan suara tertahan-tahan dan nafas yang terengah-engah, diceritakannya apa yang telah terjadi di padepokan Panawijen. Hati-hati, namun berurutan, lengkap semuanya yang diketahuinya dan dialaminya. Gurunya, Empu Purwa mendengarkan setiap kata Mahisa Agni dengan seksama. Sekali-sekali ia mengerutkan keningnya, namun kemudian wajah itu menjadi tegang. Kau berhasil mengusir kuda sempana? Bertanya gurunya. Ya guru, di hari pertama. Kenapa di hari pertama? Aku mencoba mengejarnya ke Tumapel. Mungkin aku akan mendapat penyelesaian yang baik. Mungkin akan dapat minta pertolongan Witantra. Witantra kakak seperguruan Mahendra. Ya, guru. Orang tua itu menganggukkan kepalanya. Gumamnya. Aku sangka orang-orang itu menyadari keadaannya. Mahendra masih mengganggumu di Tumapel dan kuda sempana masih juga berusaha mengambil gadisku. Dada Mahisa Agni menjadi semakin bergelora, ia ingin berhenti sampai sekian dan melanjutkan di padepokan. Namun gurunya tiba-tiba bertanya. Tapi kau belum mengatakan apakah sebabnya punggungmu terluka? Mahisa Agni ragu-ragu sejenak. Jawabannya sama sekali tidak ada hubungannya dengan pertanyaan gurunya. Tetapi Mahendra telah menyadari keadaannya. Ia banyak memberi aku pertolongan bersama kakak seperguruannya Witantra. Empu Purwa mengangguk-angguk pula. Tetapi ia mendesak. Syukurlah.
Tetapi siapakah yang melukai punggungmu? Mahisa Agni menjadi semakin terdesak ke sudut. Sehingga dengan penuh keraguan-raguan ia menjawab. Luka ini terjadi di hari berikutnya, Guru. Hari berikutnya? Apa yang terjadi di hari itu? Mahisa Agni menggigit bibirnya. Tetapi ia terpaksa berkata. Kuda Sempana mengulangi niatnya. Oh, kasihan anak itu, keluh Empu Purwa. Apakah anak muda itu membawa kawan-kawannya? Ya, Guru. Lalu bagaimana? Kembali Mahisa Agni terpaksa menceritakan kelanjutan peristiwa yang menyakitkan hati itu. Meskipun ia tidak melihat sendiri apa yang terjadi di Panawijen, saat kuda Sempana mengambilkan Dedes, namun ia telah mendengarnya dari para cantrik, sehingga karena itu, maka Mahisa Agni pun dapat mengulangnya dengan baik. Meskipun ia mencoba mengatakannya sangat berhati-hati. Namun betapapun juga ia merasa bahwa tampak perubahan yang nyata pada wajah gurunya. Aku Tunggul Ametung sendiri datang? Ya, Guru. Dan merela memasuki padepokan kita. Ya, Guru. Apa yang mereka lakukan? Mulut Mahisa Agni benar-benar seakan-akan tersumbat. Dengan dada yang gemetar ia menatap wajah gurunya yang tegang. Apa yang mereka lakukan, Agni? Ampun Guru, desah Mahisa Agni. Namun ia terdiam kembali. Empu Purwa segera dapat menangkap peristiwa itu. Ia dapat membayangkan bahwa sesuatu yang pahit telah terjadi. Karena itu maka katanya. Mereka mengambil anakku itu? Ampun Guru. Peristiwa itu terjadi di luar pengamatanku. Aku pada saat itu masih berada di Tumapel. Benarkah seperti apa yang aku katakan? Mereka membawa anakku? Ya, Guru, suara Mahisa Agni hampir tidak terdengar. Namun meskipun demikian, suara yang lirih itu cukup menggemparkan dada Empu Purwa. Dada itu serasa meledak. Anak itu adalah anak satu-satunya. Anak yang dikasihinya melampaui seluruh isi dunia ini. Dan anak itu ternyata telah hilang. Empu Purwa yang tua itu tiba-tiba menegangkan tubuhnya. Hampir ia kehilangan penguasaan diri. Meskipun ia seorang pendeta yang tekun. Namun ia adalah seorang manusia pula. Manusia yang terdiri dari kulit daging. Manusia yang wadaknya masih memerlukan air untuk minum dan nasi untuk makan. Manusia yang berjiwa kerdil betapapun ia melampaui yang lain. Manusia yang lemah dan berakal sempit, betapapun ia menguasai segala macam ilmu. Dengan suara yang gemetar Empu Purwa bertanya pula kepada Mahisa Agni. Agni, apakah di padepokan itu tidak ada seorang manusia pun pada saat itu? Ada Garu. Empu Purwa menggeram. Dari sepasang matanya memencar api kemarahan tiada berhingga. Belum pernah Mahisa Agni melihat mata gurunya menyala sedemikian dahsyatnya, seakan-akan seluruh bumi ini akan dibakarnya. Mahisa Agni kemudian menundukkan wajahnya. Ia tidak berani lagi menatap gurunya itu. Bersambung ke bab 31. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.